Pencegahan bencana di lingkungan sekolah dasar. Kondisi lingkungan sekolah. Terdapat permukiman warga yang padat penduduk. Terdapat sungai yang airnya hitam. Adanya sampah yang berserakan di sungai. Di belakang sekolah dasar, sekitar kurang lebih 2 km, terdapat sungai yang cukup besar, yaitu Sungai Banjir Kanal. Kondisi sekolahan baik dan bangunan sekolahan sudah permanen dan kuat karena terbuat dari susunan batu bata. Jalan di sekitar sekolah cukup baik. Kondisi sekolah tidak bising karena jauh dari jalan raya dan terletak di tengah-tengah permukiman warga sehingga mudah diakses oleh warga. Di sini, kami akan mencoba menjelaskan apa itu banjir, penyebab terjadinya banjir, serta bagaimana pencegahannya. Banjir. Tentu adik-adik sering mendengarnya. Adik-adik, kenapa ya di negara kita sering terjadi banjir? Yuk kita cari tahu. Banjir merupakan salah satu bencana alam akibat daratan yang tergenang oleh air yang berlebihan. Apakah kalian tahu penyebab terjadinya banjir? Banjir terjadi karena dua hal, yakni faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam disebabkan karena curah hujan yang tinggi. Hujan yang terjadi dalam kurun waktu yang lama akan berpotensi menyebabkan banjir. Yang kedua, naiknya permukaan air laut. Selain itu, ulah manusia menjadi faktor terbesar menjadi penyebab terjadinya banjir. Penggundulan hutan, penebangan pohon yang berlebihan akan mengakibatkan air mengalir ke daerah yang lebih rendah dan akan menyebabkan banjir. Lalu, pemukiman di bantaran sungai. Pemukiman yang didirikan di bantaran sungai membuat sungai rentan terjadi pendangkalan. Tingginya aktivitas pembangunan di sekitar aliran sungai dapat menyebabkan terjadinya banjir dan budaya masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan. Lalu, tumpukan sampah. Tumpukan sampah yang terjadi di sungai membuat aliran air meluap dan berakibat banjir. Pemukiman bantaran hingga tidak memelihara drainase turut andil menjadi penyebab banjir pada saat hujan deras. Bencana banjir dapat dicegah loh adik-adik. Bagaimana caranya? Contohnya, dengan menghentikan pembalakan liar, menggalakkan penghijauan untuk menambah resapan air, menghindari pembangunan di daerah dataran sungai dan dataran rendah atau cekungan, serta bijak mengelola sampah dengan membiasakan membuang sampah di tempatnya dan membersihkan sampah di sungai dan aliran air yang lain. Dampak banjir sendiri cukup mengerikan loh adik-adik, merusak gedung-gedung, jalan raya, maupun tempat tinggal. Selain itu, banjir juga dapat menimbulkan terjadinya erosi, bahkan tanah longsor, serta pencemaran lingkungan. Tidak hanya itu adik-adik, kotoran dan binatang yang terbawa air banjir dapat menimbulkan berbagai penyakit. Apa kalian tahu penyakit yang timbul saat dan setelah banjir? Penyakit yang dapat timbul saat dan setelah banjir itu antara lain penyakit pencernaan, diare, muntaber, disentri, kolera, serta tifus. Lalu ada penyakit demam berdarah. Penyakit ini umumnya terjadi akibat banyaknya genangan air yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Nyamuk apa? Nyamuk Aedes aegypti sebagai nyamuk penyebab demam berdarah. Selanjutnya, infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA. Infeksi ini dapat disebabkan oleh virus, bakteri, dan mikroba. Batuk dan demam adalah gejala umum menyertai ISPA. Nah, adik-adik, saat banjir, jangan panik ya. Saat terjadi banjir, adik-adik harus segera matikan aliran listrik untuk menghindari konsleting arus listrik atau segera hubungi petugas untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang sedang terkena bencana. Tapi jangan matikan sendiri ya. Jangan menyentuh kabel listrik dan jauhi sumber listrik. Yang kedua, amankan dokumen dan barang penting di tempat yang tinggi dan lihat atau pantau perkembangan bencana melalui media sosial, TV, atau radio, serta catat nomor penting yang sewaktu-waktu dapat dihubungi. Yang ketiga, apabila skala banjir meningkat,
Segera mengungsi ke daerah yang aman, daerah yang lebih tinggi, atau lokasi atau posko yang telah disediakan oleh pemerintah maupun tim relawan. Hindari arus besar dan hewan berbahaya yang hanya terbawa air. Jika genangan air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana. Adik-adik, kita juga harus mengenali loh bahaya saat banjir. Apa aja itu? Yang pertama, arus air. Saat banjir besar terjadi, arus airnya itu sangat kuat dan bisa menghanyutkan. Yang kedua, hindari benda-benda yang terbawa arus, seperti potongan pohon kayu, benda-benda lainnya agar tidak terbentur. Yang ketiga, waspadalah dengan bahaya listrik yang diakibatkan terkelupasnya kabel atau terputusnya kabel dan juga akibat dari rubuhnya tiang listrik. Nah, adik-adik, saat banjir telah surut, jangan gembira dulu. Masih banyak yang bisa dilakukan agar dapat kembali ke rumah dengan aman. Di antaranya, yang pertama, membersihkan rumah, menggunakan air dan disinfektan untuk menghindari kuman. Yang kedua, keringkan dengan sempurna peralatan listrik seperti saklar, stop kontak, dan kabel-kabel yang sempat terendam banjir sebelum digunakan kembali. Yang ketiga, bersihkan tempat penyimpanan air, bersihkan dapur, dan peralatannya dengan baik dan hati-hati. Yang keempat, gunakan sepatu boot dan sarung tangan untuk membersihkannya. Setelah membersihkan rumah dan sekitarnya, hindari bermain-main di area yang sudah dibersihkan. Yang kelima, jangan lupa menjaga keseimbangan lingkungan dengan menanam pohon. Nah, adik-adik, itu seputar informasi tentang banjir. Adik-adik jangan lupa ya untuk menerapkan 3A. Amati, antisipasi, amankan. Amati lingkungan, antisipasi banjir, dan amankan dirimu dan keluarga Anda. Sekian.